Ada video viral di mana pelaku tambang ilegal berdebat dengan Kapolres soal penerbitan tambang emas hingga hampir adu jotos. Tambang ilegal emang melanggar, tetapi mengapa harus tebang pilih? Kata si pemilik tambang yang juga seret bahwa Kapolda Gorontalo harus bertanggung jawab. Diusut apa enggak ya? Saya ditahan, saya dipanggil ke Polres, saya datang ke Polres mau pukul saya bang. Kapolres boleh mau pukul saya bang. Tidak ada saya menghubung kamu. Ada video bang. Saya cuma kasih tahu, jangan mengancam anggota saya. Ada video bang. Ada video bang. Saya tidak ada urusan. Saya cuma memerintahkan. Ada laporan banyak. Ya, itu kelihatan dari pinggir jalan. Apa pimpinan Bapak datang baik-baik? Itu kelihatan dari pinggir jalan. Baik. Saya kan datang baik-baik pak. Sekarang saya minta sprintnya. Kalau memang ada penertiban, ada sprint, ada sprintnya. Oke saya. Kalau sekarang saya salah silakan tangkap. Kasih lihat sprintnya. Biar kalau urusan sprint Polda, yang perintahkan saya kerja di sini kasubit di Pite. AKBP Firman, telepon Pak Firman. Emang Firman siapa? Wah. Nggak ada urusan sama Firman. Ya silakan. Saya tidak ada urusan sama Firman. Silakan. Sama siapa? Saya aja baik-baik datang baik. Tadi ngasih tahu ke sana. Saya datang baik-baik. Jangan kelihatan dari jalan. Baik pak. Saya tidak pernah mengintimidasi Bapak dan Bapak. Saya datang mau diri baik-baik. Saya di Kota Gorontalo. Saya tidak pernah datang backup. Tapi kalau Bapak pukul saya, hari ini saya pukul. Saya pukul apa enggak? Bapak minta saya. Saya pukul apa Ini tidak? kantor masyarakat pak. Kantor masyarakat apa? Ini kantor polisi. Saya datang baik-baik pak. Saya baru dipanggil saya mau. Saya dipanggil saya datang pak. Siapa yang manggil? Tadi kan Saya tidak manggil. Kalau mau datang. Ya makanya Saya tidak manggil. ya alatnya saya kerja saya datang. Tidak manggil. Wah saya datang. Siapa yang manggil? Saya kan datang baik-baik. Siapa yang manggil? Tadi kan saya himbau itu alat suruh pergi kan? Oke sudah. Jadi sekarang bagaimana maunya? Nggak ada Saya kan datang bawa. Kan tadi Bapak bawa polisi lain, kenapa tidak polisi lain sudah? Siapa yang Pak, ada video. Ingatkan terlebih dahulu. Ada video Pak, Bapak boleh bawa polisi lain nih Pak. Tapi memang di polisi lain. Di polis dan Bapak Emang ada larangan polisi bawa polisi lain. anak buahnya intimidasi, Bapak bawa polisi. Intimidasi Kalau apa? Bapak ikut aturan di SOP. Itu tidak jelas ditangkap. di sungai. Pak, saya bisa berbicara ke dia. cuma kasih dua pilihan. Saya bisa bicara ke dia Pak. Saya datang dulu baik-baik. Ini keluarkan saja dari sini. Kalau kami yang keluarkan kan gak enak. Kalau Bapak yang keluarkan silakan keluarkan. Cuma kami ini mau begitu. Kalau mau keluarkan silakan Pak pindahkan aja. Bapak yang pindahkan sendiri. Cuma ada kasih dua pilihan Mas. Tidak apa-apa, Bang. Saya harus pindah Pak. Silakan ngomong ke Polda atau Polda. Saya tidak ketemu Polda Pak. Kau bicara di Polda. Saya bicara sesuai fakta. Polda apa? Saya bicara sesuai fakta dan kenyataan. Ada urusan saya. Saya bicara fakta dan kenyataan. Jadi seperti itu. Jadi Pak Kapolres boleh mau deh buat video klarifikasi ini video pembohongan publik. Dia ini selama 1 tahun tugas di Polres Bolemo, dia biarkan tambang ilegal itu beredar. Dan dia ini salah satu mungkin ada ambil upeti kontribusi dari pertambang ilegal di Kabupaten Bolemo. Dan saya salah satu pengusaha tambang juga dan salah satu teman di dalam mobil. Dia itu Kanit Buser Polres Bolemo. Dia menelpon temannya saya di dalam mobil dan meminta sumbangan sapi dari Polres. Itu meminta kepada pengusaha tambang, meminta sumbangan sapi. Kanit Buser. Jadi Kapolres Bolemo kalau dia bilang dia memberantas tambang ilegal itu dia pembohongan publik, karena selama 1 tahun ini dia diam, dia menikmati tambang ilegal itu. Ya, jadi saya rasa bahwa hari ini saya buka kedoknya mereka seperti begitu. Kalau memang mereka turun sesuai prosedur, sesuai SOP yang ada, saya siap karena saya memang pelaku tambang masih legal. Tapi saya di situ bukan sendiri. Saya di situ bekerja dengan rekan-rekan teman-teman pengusaha tambang lain itu sekitar puluhan, bahkan ratusan ekskavator. Berdebat dengan salah satu orang atas nama Yosi Martin Basaur yang merupakan pelaku daripada pertambangan ilegal yang ada di Bolemo. Jadi saya menjelaskan pada saat hari Rabu tanggal 3 Juni pukul 14.00 Martin Basaur beserta 3 orang kawannya, yang satu lagi atas nama Bribka HS dan 2 orang kawannya yang saya tidak ketahui namanya, itu datang ke Polres Bolemo. Perlu saya jelaskan juga alasan mereka datang ke Polres Bolemo, yaitu
Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025, saya memerintahkan kepada Kapolsek Paguyaman untuk melakukan kegiatan razia tambang dan juga menghimbau serta melarang aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan ekskavator dengan merek JCB di pinggiran sungai yang berada di Desa Saripi. Jangan marah-marah sama anggota saya. Abang punya bukti? Abang punya bukti? Abang punya bukti? Silakan abang minta saya. Saya tidak hukuman. Saya bukan bicara hukumnya, tapi nggak boleh kayak gitu. Itu kan penertiban. Saya yang perintahkan. Penertiban saya bisa minta spraynya, Pak. Emang itu ditangkap tangan? Kita berbicara tangan. Bukan aku tak semuanya. Tangkap itu semuanya. Tangkap. Dulu buatkan sepertinya. Buatkan, saya tunggu. Perintah saya. Saya tunggu. Tangkap, Bang. Hah? Jangan minta saya. Dulu ini Kabupaten Polres Bawalemo nih. Di mana saja? Di mana saja kamu bicara masalah tambang ilegal di mana? Hah, saya tanya. Polres Bawalemo. Dulu kita tambang ilegal, di sini juga tambang ilegal. Saya tertipkan semuanya. Silakan saya tangkap. Semuanya. Silakan saya tangkap. Saya tertipkan semuanya. Oke, hari ini saya tunggu. Saya tertipkan semuanya. Silakan Pak, tunggu. Saya tertipkan semuanya. Nanti kita ketemu di Polda, Pak. Saya tertipkan semuanya. Kita akan ketemu di Polda. Saya tertipkan semuanya. Oke. Kau jangan mengancam saya dengan Polda. Ancam, Pak. Jangan pernah mengancam saya dengan Polda. Saya tidak ancam. Kamu siapa? Jangan, Bapak. Saya datang baik-baik dulu. Kalau ada video loh. Sabar, saya datang. Apa kamu ngancam saya dengan Polda ketemu di Polda nggak? Oke, saya datang ke Polda. Saya telepon. Kamu saya datang baik-baik baru pertanyakan sprintnya mana? Kayak apanya? Oke. Saya mau marahin anggota saya. Oke, saya telepon Kapolda nih Waka. Saya juga nih kalau mau bentak saya bisa dibentak. Alatnya saya setoran ke petinggi-petinggi Polda. Katanya satu alat itu 30 juta dan terkonfirmasi hampir bunyi M masuk di Polda ini. Jadi tanggapannya bagaimana? Iya, jadi silakan kalau memang ada bukti-bukti yang bisa dilihatkan ataupun bisa ditunjukkan kepada Propam khususnya, ya kita pasti akan mempelajari itu. Ya, dan saya pikir hal-hal seperti ini sudah terlalu sering ya kita mendengar, namun sampai sekarang pun tidak ada bukti yang bisa menunjukkan itu. Ya, kita selalu terbuka kalau memang ada laporan, ada pengaduan, kita tidak tinggal diam. Kita pasti akan tindak lanjuti. Apapun itu bentuknya pasti kita tindak lanjuti. Saya sudah tahu bahwa saya kerjakan tambang ilegal itu bersalah, dan saya bilang, Pak, kalau Bapak Kapolres betul-betul mau menertibkan tambang ilegal ini, berarti kan bukan hanya saya yang ditangkap, bukan hanya saya yang dihentikan, tapi semua penambang ilegal yang ada, puluhan alat berat yang ada di Kabupaten Bawalemo itu ditangkap juga. Karena yang saya kerjakan ini tambang ilegal, dan rekan-rekan pengusaha tambang lain itu pun juga ilegal. Di sini tidak diistimewakan, saya bilang begitu. Kok kenapa? Makanya saya pertanyakan sprintnya. Mereka datang ke lokasinya tambangnya saya itu, Kasat Reskrim, anak buahnya saya, bahkan adiknya saya minta untuk mau lihat surat sprint tugasnya saja, mereka dikasih lihat, apalagi baca. Nah, maka di situ saya tatang. Jadi kejadian-kejadian ini sudah berulang kali, bertahun-tahun yang situasi tambang ilegal di Kabupaten Gorontalo untuk Kabupaten Bawalemo dan Pohuwato ini sudah sering terjadi. Anggota datang mengancam, datang menakuti-nakuti pengusaha-pengusaha tambang untuk meminta upah, minta uang. Nah, karena mereka juga menambang dengan tanpa izin. Pada hari Selasa tersebut, Kapolsek Paguyaman menyampaikan kepada saya bahwa dia bertemu dengan lelaki atas nama Marten, tetapi orang tersebut bersikeras tidak mau menghentikan kegiatan pertambangan ilegal. Jadi untuk penertiban ini kita berbicara tidak hanya dari kepolisian. Kita harus melibatkan semua unsur yang ada di wilayah Gorontalo.
Jadi Pak, saya kasih ketegasan lagi buat Pak Kapolda harus bertanggung jawab. Dan kalau Pak Kapolda tidak bertanggung jawab dan Pak Kapolda cuma duduk diam, berarti saya merasa bahwa Pak Kapolda juga terima pungli-pungli yang ada di bawah. Tantang polisi dan sebut backingan aparat, dua pria diduga koordinator tambang ilegal bikin ricuh. Kapolres Boyolemo, jangan ancam anggota saya. Suasana panas sempat terjadi di lingkungan Polres Boyolemo pada hari Rabu ketika dua pria yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin datang dengan sikap arogan dan menentang aparat kepolisian. Insiden yang sempat viral itu bahkan memaksa Kapolres Boyolemo AKBP Sigit Rahayudi turun tangan langsung guna meredam ketegangan. Kasih Humas Polres Boyolemo Ibda Oyong Abbas mengungkapkan bahwa dua pria berinisial Marten dan HS datang ke Kapolres dengan suara lantang mencari Kasat Reskrim Polres Boyolemo untuk mempertanyakan langkah aparat yang sebelumnya melakukan imbauan preventif di lokasi tambang emas ilegal Desa Saripi, Kecamatan Paguyuman. Sebelumnya pada hari Selasa, tim Sareskrim Polres Boyolemo yang dipimpin Ibtu Ahmad Fahri mendatangi lokasi Peti untuk memberikan himbauan setelah muncul keresahan dari warga sekitar. Namun kedatangan tim justru dihalangi oleh Marten dan HS yang disebut-sebut sebagai koordinator tambang. Tak hanya menolak himbauan, keduanya juga mencoba mengkondokumentasikan aksi petugas sambil membawa-bawa nama pejabat di Polda Gorontalo guna mengintimidasi aparat di lapangan.